Mutia Alfani merupakan siswi SMA Negeri 1 Kota Gajah yang menjadi paskibraka nasional asal Lampung tahun 2024. Wanita kelahiran Buyut Udik 14 Mei 2008 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Karlain dan Ibu Aprianti. Sejak kecil memang sudah suka berorganisasi. Muti kecil bersekolah di SD Negeri 1 Kota Gajah, lalu melanjutkan ke SMP 1 Gunung Sugi dan mengikuti jejak kedua kakaknya. Muti kembali sekolah di Kota Gajah, yaitu SMA Negeri 1 Kota Gajah. Tahun 2023, Muti mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional dan lolos ke tingkat nasional tahun 2024. Oke, itu tadi merupakan profil salah satu siswi SMA Negeri 1 Kota Gajah, yaitu Mutia Alfani yang merupakan paskibraka nasional asal Lampung tahun 2024. Untuk mengenal lebih dalam, yuk langsung saja kita tanya-tanya. Halo Muti, Hai, boleh tanya nggak nih? boleh banget dong. Oke, sekarang kamu itu kelas berapa dan eskul kamu tuh apa sih? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Mutia Alfani, aku kelas 11 3 di SMA Negeri 1 Kota Gajah, dan tentunya aku mengikuti ekstrakurikuler yaitu Pasaga. Pasaga merupakan singkatan dari Paskibrasman Saga. Oke, kalau boleh tahu motivasi awal kamu untuk ikut seleksi paskibra ini apa sih? Oke, yang pertama mungkin aku termotivasi dari kedua kakakku, karena kan mereka juga dulu sempat mempunyai mimpi seperti aku menjadi seorang paskibraka, tetapi gagal atau tidak lolos karena terhalang oleh tinggi badan. Nah, dari situ aku termotivasi sama kakakku sendiri, karena kalau kakakku nggak bisa, aku harus bisa buktiin itu. Wah, keren banget. Nah, ada nggak sih tantangan atau hambatan kamu tuh untuk masuk ke seleksi paskibra ini? Oke, tentunya ada banget dong. Jadi sebelum aku ngikut ini itu aku sangat mager banget yang namanya olahraga dan lain-lainnya. Tapi karena dipaksa oleh keadaan, aku usahakan selalu rajin berolahraga dan lain-lainnya. Dan akhirnya aku setelah melewati beberapa tahap itu, aku sudah terbiasa dengan ini semua, gitu. Oke, siapa sih yang paling mendukung kamu selama perjalanan menuju paskibraka nasional ini? Oke, tentunya ada dari pihak keluarga, yaitu ada dari orang tua dan kakak-kakakku serta keluargaku yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ada dari SMA Negeri 1 Kota Gajah yang selalu mendukung penuh dan memberikan saya motivasi, memfasilitasi saya dari awal saya mengikuti seleksi dan sampai menjadi paskibraka. Dan tentunya ada teman-teman sekeliling saya nih yang selalu memberikan support dan motivasinya gitu kepada saya. Oke. Ceritain dong gimana nih pengalaman kamu Muti waktu ikut seleksi paskibraka dari tingkat daerah sampai nasional? Oke, tentunya sangat panjang banget ya. Mungkin aku bisa ceritain dari tingkat sekolah. Yang pertama, di tingkat sekolah itu kita mengikuti beberapa rangkaian seleksi. Yang pertama ada tinggi badan, yang kedua berat badan, yang ketiga ada PBB, dan yang keempat itu ada fisik. Nah, dari beberapa rekan dan teman-temanku, itu aku terpilih untuk mewakili sekolah mengikuti seleksi di tingkat kecamatan atau tingkat zona. Di tingkat kecamatan itu aku mengikuti 3 seleksi. Yang pertama itu ada tinggi badan, berat badan, dan PBB. Nah, dari beberapa peserta yang ada di kecamatan itu, aku terpilih juga untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten sendiri ini ada 8 rangkaian seleksi nih. Wah, banyak juga ya. Iya dong, yang pertama ada seleksi administrasi. Yang kedua ada seleksi tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Yang ketiga yaitu ada tes intelijensia umum. Yang keempat itu ada tes parade. Dan yang kelima itu ada tes PBB. Yang keenam itu ada tes kesamaptaan. Kesamaptaan itu tes jasmani dan fisik kita. Dan yang selanjutnya itu ada tes wawancara dan minat bakat. Dan itu rangkaian seleksi paskibraka di tingkat kabupaten. Wah, panjang juga ya perjalanannya. Betul. Oke, terus ada nggak sih hal yang bikin kamu tuh down banget sampai akhirnya kamu tuh pengen nyerah? Oke, mungkin awal karantina kali ya. Aku kan termasuk anak yang jarang jauh dari keluarga. Terus tiba-tiba kita jauh selama 43 hari itu bukan waktu yang sebentar bagi aku untuk pisah dengan keluarga. Jadi di hari pertama atau kedua itu aku malamnya selalu nangis. Karena kangen keluarga dan kangen sekeliling kita kan. Jadi kan
belum terbiasa, jadi nangis awal-awalnya doang gitu. Oke, terus, cara kamu ngatasi hal tersebut tuh gimana? Oke, mungkin aku tiap malam aku selalu curhat sama teman sekamarku, dan kalau aku ada masalah apapun itu aku selalu tulis di diariku di sana. Dan aku selalu tulis apa kehidupan di sana tuh bagaimana gitu. Hal yang kamu Yes, rasain gitu ya? betul. Oke, tapi kan sekarang teknologi itu udah maju ya, Ya. kenapa nggak video call aja? Jadi kita di karantina itu ditiadakan sama sekali, baik handphone maupun apapun kita nggak ada, karena di situ waktu kita pertama kali datang ke Jakarta itu handphone, duit sangu kita semuanya diambil, diamankan bahasanya. Oh, berarti benar-benar di karantina Iya, ya? betul. Kemarin kan tahun 2024 kamu menjadi paskibraka asal Lampung ya? Betul. Nah, kamu, berada di sesi penurunan atau penaikan bendera sih? Oke, pada tanggal 17 Agustus kemarin aku ditugasin sebagai penaikan bendera pusaka. Nah, itu kamu, berada di pasukan berapa ya? Aku kemarin berada di pasukan 17 sayap kiri. Oke, Muti, gimana sih perasaanmu saat itu? Ada nggak hal yang kayak membekas dan berkesan gitu saat kamu tuh mengibarkan bendera di IKN? Oke, tentunya ada lah ya, karena ada rasa bangga tersendiri dan tentunya sangat senang bisa mewakili Lampung, khususnya bisa mewakili SMA Negeri 1 Kota Gajah setelah 5 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya, 5 tahun yang lalu sebagai paskibraka nasional juga, dan akhirnya saya juga tahun 2024 bisa mewakili SMA Negeri 1 Kota Gajah gitu. Oke, gugup nggak sih waktu kamu mengibarkan bendera itu tuh? Tentunya gugup ya, ada rasa takut, deg-degan, dan bangga itu nyampur aduk jadi satu. Tapi setelah melihat bendera itu sampai ke puncaknya itu benar-benar lega rasanya karena semua perjuangan sudah terbayarkan. Waktu karantina kamu sekamar sama siapa aja sih? Waktu di karantina aku sekamar berdua orang, aku dari Lampung dan temanku Nimade Puspawati. Wah, dari namanya kayaknya udah kelihatan tuh dari provinsi mana. Pasti kamu mau nebak kalau dia dari Bali? Iya. Salah, Ah, dia dari Sulawesi Utara. oh. Terus ada nggak sih temen yang masih dekat sampai sekarang dan kontak-kontakan sampai sekarang? Nah, tentunya dari 76 anggota Paskibraka itu kita masih berteman baik sampai sekarang dan masih kontak-kontakan dong. Oke, 43 hari karantina itu tuh kamu ngapain aja sih, Muti? Oke, dari tanggal 12 Juli itu kita pertama kali datang ke Jakarta sampai dengan 9 Agustus itu kita berlatih di Jakarta, di Cibubur tepatnya. Lalu pada tanggal 10 Agustus kita 76 peserta itu terbang berangkat ke Kalimantan Timur. Lalu sampainya di Kalimantan Timur itu kita 2 hari menginap di kota Samarindanya. Lalu di hari ketiga kita langsung menuju ke IKN-nya untuk melakukan gladi dan penugasan gitu. Oke, Muti. Pasti banyak banget kan pengalaman selama kamu karantina 43 hari itu. Betul. Ada nggak sih pengalaman lucu atau unik saat kamu jadi paskibraka itu? Oke, mungkin kalau kalian bisa melihat itu kan paskibraka itu gagah-gagah ya kan Kak, tapi jangan salah, mereka kalau disetelin musik atau lagu tuh ambiar semua. Biar gimana tuh maksudnya? Ya asik joget, asik sendiri joget-jogetnya gitu, asik banget. Selain joget-joget itu tuh ada lagi nggak sih kelakuan random dari para paskibraka itu? Ada dong. Jadi kalau setiap malam kan kita menerima materi malam ya kan ya. Itu kadang sampai jam 10, jam 9 itu pasti selalu ada anak-anak paskibraka yang ketiduran saat pemateri. Dan itu mereka ketidurannya tuh posisi badannya masih siap. Jadi itu menurut aku hal unik dan lucu sih gitu. Oke, seperti yang kita tahu, kamu udah mulai buat konten-konten kan? Iya betul. Karena sering banget lewat beranda aku. Mungkin teman-teman kan belum pada tahu nih, itu isi kontennya apa aja ya? Oke, jadi isi konten aku cuman ingin membantu adik-adik di luar sana yang ingin mengikuti seleksi Paskibraka, dan di konten itu aku menjelaskan apa itu Paskibraka dan apa saja tahapan seleksi Paskibraka gitu. Oke, terakhir nih Muti. Oke. Ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda di sana yang ingin menjadi paskibraka? Oke, tentunya untuk adik-adik Capaska 2025, selamat dan semangat berjuang, tetap semangat dan doa usahanya ditingkatkan lagi, serta satu untuk kalian, jangan pernah takut untuk gagal, karena kalau kalian terlalu takut untuk mencoba, maka kalian akan kehilangan kesempatan yang indah.
Wah, oke, jangan lupa tonton konten-konten Muti di TikTok ya. Boleh nggak kita spill akun TikTok kamu? Boleh banget dong. Waduh, di mana nih ya? Di sini? Di sini Ali? Oh, di sini boleh nggak? Di sini. Aduh, terserah deh di mana aja. Oke, sekian. Bye-bye. Merah putih memanggilmu.